Beberapa hari ini kan kita tahu di berbagai kota di Indonesia ini sudah melakukan aksi seperti di Jakarta, Surabaya, Malang dan lain-lainnya itu sudah menyatakan masyarakat Indonesia ini berpihak dengan Palestina. Tapi ada juga propaganda-propaganda di media sosial itu yang meragukan bahwa suara kita ini terdengar gak sih sampai di Palestina atau jadi kayak meragukan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah suara-suara kita, keberpihakan kita kepada Palestina itu terdengar sama masyarakat di Palestina dan seberpengaruh apa terhadap mereka? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa. Boleh nanti Ustadz Nur Hidayat jawab, Pak Farid juga jawab ya. Jadi apakah suara kita yang kita suarakan di Indonesia ini terdengar dan seberpengaruh apa sih untuk perjuangan Palestina di sana? Ya, sangat terdengar gitu ya. Bahkan kalau Anda mengikuti Al Jazeera, ketika meliput tentang respon internasional terhadap kejahatan Israel itu, bahkan dijadikan sebagai judul di awal dan juga di akhir. Dan Al Jazeera pasti kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan yang meliput apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia atau warga Indonesia ini bukan hanya Al Jazeera saja, bahkan hampir seluruh media internasional juga ikut meliput, dan itu pasti juga sampai ke Palestina. Jadi yang dilakukan Indonesia sangat didengar, termasuk melalui lembaga-lembaga internasional di OKI, di OIC atau di PBB. Indonesia kita mempunyai sikap yang sangat jelas, sangat tegas, sangat terbuka, argumentatif, dan juga memberikan inspirasi pada yang lain untuk bisa bekerja. Dan bagi saudara-saudara kita di Palestina, sudah disampaikan Bang Farid, jangankan bangun rumah sakit di Gaza, jangankan demo. Konsistensi sikap Indonesia itu saja bagi mereka sudah luar biasa. Anda lihat bagaimana beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi. Tapi Indonesia tetap tegas dengan sikapnya bahwa penjajahan adalah sesuatu yang ditolak dan harus dihilangkan dari muka bumi. Dan kemerdekaan adalah sesuatu yang harus didukung. Begitulah alinea pertama bukan undang-undang dasar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan jelas sekali Palestina dijajah, belum merdeka, dan bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan Indonesia mempunyai hutang sejarah kepada Palestina. Satu-satunya negara yang diundang ke Konferensi Asia Afrika atau 55, semuanya sudah merdeka kecuali satu, Palestina. Jadi Indonesia memang posisinya ini ya, dan kemudian posisi Indonesia yang semacam ini bukan kemudian diam, diperjuangkan sebagaimana dia bisa melakukannya, dan warga mempunyai kebebasan untuk melakukan ekspresi untuk mendukung Gaza, mendukung Palestina, dan saya kira itu suatu hal yang sangat-sangat berpengaruh bagi konsistensi saudara-saudara kita di Palestina untuk tetap berjuang mempertahankan eksistensi mereka, mempertahankan Masjid Al-Aqsa, memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan menolak penjajahan Israel. Itu satu hal yang sangat-sangat jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.